Slide-nya kelihatan ya, yang Sudah Pak preview Yasdi. ya? Silakan. Ya, Ya. yang preview ya. Baik. Ya. Baik, sebelum saya mulai mungkin berpantun dulu lah, sedikit berpantun. Jalan berlubang sangatlah rawan, jangan ditempuh ketika hujan. Cakep. Salam sapa aku ucapkan, semoga studi kiranya berkenalan. Baik, ini kenalan singkat saya. Saya lahir di Palu, SD, SMP, SMA di Palu, kuliah S1 di UGM, ilmu komputer, kuliah S2 di teknologi informasi di UGM juga, di elektro, S3 di informatika ITS, dan program profesi insinyur di Tadulako. ASN tahun 2006, sekarang diamanahi menjadi ketua jurusan teknologi informasi. Baik, saya langsung saja bahwa ide tentang penerbangan ini dimulai sejak kejadian AirAsia. Untuk itu AirAsia 2014 itu terjadi namanya missing information di ATC tentang keadaan posisi. Nah, untuk itu latitude longitude-nya. Jadi missing itu tidak ditangkap oleh radar. Nanti mungkin dijelaskan sama Pak Azam tentang konseptual secara ATC-nya. Mungkin saya hanya main sekitar area-area data di posisi latitude longitude-nya. Nah, hasil investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, yaitu KNST, bahwa terjadi anomali penerbangan pada lintang latitude dan longitude. Nah, lintasan yang seharusnya ditempuh pada garis putus-putus tersebut itu terjadi masalah di area-area tersebut. Recording in progress. Jadi berdasarkan investigasi dari data kecelakaan penerbangan di tahun 2009-2016 itu terjadi beberapa permasalahan penerbangan dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, ini beberapa kecelakaan serius yang terjadi. Nah, selanjutnya di investigasi itu makin naik tahunnya, dari tahun 2010 ke 2016 itu makin bertambah. Nah, ini menjadi permasalahan, sehingga kenapa riset tentang penerbangan ini masih menjadi riset yang lebih diutamakan, karena ini persoalan-persoalan yang sifatnya urgent bagi bangsa, khususnya di penerbangan. Nah, mitra kami kemarin adalah Airnav Surabaya, lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia, atau disingkat LPP NPI, atau Airnav Distrik Juanda Surabaya. Ini kemarin kami diskusi dengan pihak Airnav untuk mencari persoalan data dan hal-hal yang sifatnya urgent pada kasus AirAsia kemarin itu. Nah, ini informasi tambahan tentang mekanisme operasional sistem flight data surveillance pada Airnav. Jadi ada data dari pesawat terus ditangkap oleh radar,
dan antena DSB. Jadi antena DSB ini yang sekarang itu masih digunakan, belum corporate. Mungkin Mas Azam bisa menjelaskan juga. Kalau saya dulu itu masih saya menggunakan data-data yang dari Airnav dan dari beberapa data-data yang saya temukan yang dapat dari Juanda, Surabaya. Nah, deteksi di sini ini yang menjadi kontribusi pada penelitian ini, yaitu adalah saya membuat suatu segmen-segmen yang menjadi waypoint atau titik-titik penerbangan tersebut akan dilewati. Kalau dibilang itu misalnya pit stopnya. Nah, di setiap waypoint tersebut itu yang dilihat posisi anomalinya itu di mana, sehingga dipindah lagi ke waypoint berikutnya. Nah, yang kedua, ada temuan tentang waktu yang digunakan untuk sistem tersebut mendeteksi. Misalnya di waktu optimum berapa sistem tersebut jalan. Nah, itu. Nah, kontribusi yang diharapkan, jadi ada usulan metode baru pada perhitungan berdasarkan interval waktu untuk kebutuhan deteksi anomali pada waktu nyata, terapan pengukuran jarak dan partisi. Jadi saya menggunakan partisi per waypoint tersebut. Yang kedua ada koefisien optimum nilai partisi sebagai bagian dari subsegmen pada penentuan deteksi anomali secara real time. Nah, ini. Jadi sistem tersebut bergerak pada real time. Kalau yang pernah ada itu yang dilakukan oleh Prof. Hansman dari MIT, sifatnya itu sudah selesai baru dilakukan proses. Ini sementara jalan. Jadi real time-nya, jadi sementara jalan prosesnya baru dilakukan proses deteksi. Nah, nanti muncul pertanyaan, seberapa real time? Nah, itu nanti yang kita diskusikan lagi. Nah, ini beberapa referensi yang menjadi rujukan dari tahun 38. Rupanya penelitian penerbangan itu dari tahun 38. Yang nama Science and the Future Aviation dari tahun 38 oleh Igor E. Sierskowski. Baru tahun 1997 oleh Duran, Automatic Aircraft Conflict Resolution Using Genetic Algorithm. Tahun 2007 Traffic Alert and Collision Avoidance System. Nah, sampai ke sudah mulai main ke AI-nya di sini. Ini sudah pakai current neural network, sudah pakai beberapa komputasional di sini. Nah, gap yang didapat di sini adalah proses waktu nyata atau real time deteksi anomali, penentuan area waktu nyata deteksi anomali berdasarkan segmen atau partisi. Nah, ini kajian pustaka yang menjadi rujukan bahwa yang pertama itu deteksi anomali. Itu saya menggunakan ada 3 poin deteksi anomali pada penerbangan dan deteksi anomali pada penerbangan menggunakan DSB. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Jadi ada 3 poin yang dibedah di sini. Nah, ini data DSB. Nah, ini juga mungkin Mas Azam juga nanti akan menjelaskan secara detail juga. Mungkin datanya bersama, tinggal beberapa yang dicari fitur-fitur utamanya. Ini ada timestamp, ada UTC, ini waktunya, ada call sign itu adalah nomor penerbangan, ada positionnya itu latitude longitude, ada altitude-nya, speed dan direction. Nah, itu. Nah, ini ada waktu, time-nya, date, flight number, dan latitude longitude-nya. Nah, setelah data tersebut saya peroleh data originalnya, terus saya lakukan fitur-fitur tambahannya. Jadi saya bagi lagi, ada namanya time traveling, jadi waktu tempuhnya berdasarkan detik, menit, detik, dan jam. Jadi ada waktu tempuh di situ. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa yang menjadi di extend data tersebut. Nah, ini contoh rute penerbangan Surabaya Palu dengan beberapa jalur flight simulator ya, dari beberapa jalur yang ditempuhnya dan beberapa lewat beberapa waypoint. Nah, ini maksudnya tadi waypoint itu. Jadi rupanya kalau pesawat terbang itu dari suatu tujuan dari asal sampai ke tujuannya itu melewati beberapa waypoint ya. Jadi kayak pit stopnya lah yang dilewati. Nah, ini waypointnya. Jadi ada posisi latitude-nya dan longitude-nya. Nah, ini. Jadi ada 8 waypoint yang ditempuh dari suatu penerbangan Surabaya ke menuju Palu. Jadi setiap
masuk waypoint pertama kayak Vano, si pilot laporkan ke ATC bahwa kami sudah di posisi ini. Bagaimana keadaannya, aman, aman, melapor lagi. Makanya kotak hitam itu dilihat, diketahui kalau misalnya ada kecelakaan penerbangan, ditahu berada pada waypoint mana, ya, gitu. Nah, ini beberapa pembagian segmen berdasarkan waypoint. Jadi data tersebut disebar. Ini adalah data yang saya gunakan selama 30 hari. Data tersebut disebar. Nah, nanti membentuk pola di sini. Pola. Nah, pola itu nanti yang akan dikomputasionalkan, dikomputasi. Nah, ini ada segmen satu, segmen pertama itu berasal dari waypoint 1, waypoint 2. Segmen kedua dari waypoint 2 ke waypoint 3. Itu jadi sampai seterusnya. Jadi ada dibagi-bagi per segmen dengan waktu tempuh yang ditentukan. Saya ada kuliah saya. Lagi presentasi. Nah, begitu. Ya. Jadi waktu tempuh yang disampaikan yang dibutuhkan. Nah, ini beberapa beberapa ilustrasi tentang waypoint yang ada. Berdasarkan segmen. Nah, ini. Nah, ada dari satu segmen ke segmen berikutnya itu dibagi beberapa waypoint. Nah, itu. Nah, ini dibagi. Jadi dibagi datanya per segmen yang ada. Misalnya partisi pertama, partisi kedua, sampai partisi ketiga. Nah, jadi makin diperkecil partisinya. Harapannya apa? Nanti kita bisa melihat pola dari setiap data tersebut. Nah, saya menggunakan metode cluster di sini untuk mencari validitas. Saya menggunakan pengukuran validitas cluster dengan harapan untuk dilakukan pendekatan internal validitas. Yang kedua, saya mencari nilai maksimum dan minimumnya dari suatu cluster optimum yang diperoleh. Nah, kenapa saya menggunakan cluster? Bahwa nanti saya bisa melihat ada 3 data nanti akan diperoleh polanya, yaitu sebaran data itu normal, tidak sedang, dan berpotensi anomali. Berpotensi ya, bukan anomali, berpotensi. Karena sebaran menggunakan cluster, jadi lihat sebarannya. Jadi jika datanya sedikit, itu berpotensi anomali. Nah, ini ada pendekatan lain yang saya gunakan, FIR, yaitu saya membuat temuan tentang false identification rate. Jadi beliau mencari di mana dari data testing tersebut diperoleh indikator error dari setiap data yang sudah kita clustering. Jika didapat FIR-nya 0, maka data testing tersebut sesuai dengan data yang berdasarkan data trainingnya. Nah, ini FIR. Misalnya ada data testing di sini, kita hanya hasil clusternya kita ukur mendekati kemana dia data tersebut. Nah, kalau misalnya lebih dekat ke data sebenarnya, berarti FIR-nya 0. Jadi kita mencari ini kebalikannya. Kita mencari kesalahan. Kita deteksi kesalahannya. Jadi dari sekian data training yang dibuat di beberapa 3 cluster, diukur mendekati kemana dia. Nah, model deteksi anomali yang dilakukan secara bagi ada beberapa poin-poin, yaitu yang pertama, secara real time ada 2 proses, yaitu proses tanpa interval waktu dan proses interval waktu. Yang kedua, setiap proses berlangsung pada parameter atau fitur yang dibagi. Ada fitur 2 dimensi, yaitu latitude, longitude, speed, dan travel time. Fitur ketiga ada latitude, longitude, traveling time, dan latitude, longitude, serta speed. Ini beberapa fitur-fitur dari data yang dilakukan. Nah, ini hasilnya. Jadi misalnya setelah kita cluster, kita buat dalam model 3 dimensi, kelihatan ini N-nya sama dengan 3, ini cluster pertama jumlahnya 3, cluster kedua jumlahnya 166, cluster ketiga jumlahnya 29. Nah,
Yang ketiga ini berpotensi anomali. Nah ini, kalau dia terlalu jauh, jadi anomali itu dia jaraknya jauh dan jumlahnya sedikit. Nah, ada juga jumlah sedikit tapi jaraknya tidak jauh. Nah, ini yang jauh inilah yang setelah kita ukur menggunakan Euclidean distance, dilihat bahwa ini berpotensi anomali. Berpotensi anomali. Nah ini. Nah ini ada aspek komputasional, jadi saya menggunakan aspek setiap fitur, latitude longitudenya, diukur berapa iterasi dalam melakukan clustering tersebut, replicate-nya berapa kali, waktu tempuhnya berapa, dan jumlah jaraknya berapa. Ini aspek komputasi yang nanti kita bisa diskusikan. Nah, metode pengukuran cluster saya menggunakan beberapa metode yang digunakan, yaitu pertama dan indeks, yaitu mencari nilai maksimumnya dari nilai clustering yang diukur. Terus yang kedua, Davis-Boolean Index, yaitu menggunakan nilai minimumnya, kebalikan. Dan yang terakhir adalah Silhouette Index, yaitu menggunakan nilai maksimumnya. Jadi Bapak ada grafik yang melihat beberapa aspek tersebut. Nah ini for identifikasi rate yang dilakukan. Tahap pertama itu menghitung jarak terpendek dari antara data uji dengan sentroidnya yang berada pada setiap cluster. Pada penelitian ini data testing yang digunakan sebanyak 10 hari dan pada fitur 2 dimensi dan 3 dimensi. Tahap kedua pengecekan data uji per record, uji per record yang nantinya akan ditemukan nilai FAR-nya itu 1 atau 0. Nah, tahap ketiga pengembaraan grafik FAR, setelah kita buat ukur, kita dapatkan FAR-nya, baru kita buatkan grafik FAR-nya. Nah, jika FAR-nya lebih kecil, nah itu berarti kalau errornya kecil, berarti data tersebut pengukurannya lebih baik. Kalau dia lebih besar, maka presentasinya itu pengukurannya itu kurang baik. Nah, dari hasil di sini ditemukan untuk data non interval waktu ditemukan bahwa ada pendekatan pada parameter dua parameter, yaitu parameter latitude longitude dan speed dan latitude longitude traveling time. Ini berapa non interval. Nah, yang kedua, dalam data testing yang saya gunakan adalah data testing sifatnya inset testing. Artinya data yang testing yang saya ambil itu berdasarkan data testing dari data training yang sudah ada. Nah, itu yang kita uji. Nah, itu. Maksudnya di situ. Nah, setelah kita melakukan tahapan tersebut, setelah kita custom, kita uji bagi per segmen, diperoleh nilai centroid yang sesuai dengan inset data testing yang diperoleh. Nah, ini partisi optimum yang dihasilkan. Ini ada grafik pada 5 partisi, ada ada 4 partisi. Ini model deteksinya. Jadi saya menemukan waktu optimum dari sekian waktu yang ada. Ini ada waktu T1, T2, T3 dan T seterusnya. Ini ada beberapa hasil yang diperoleh. Optimum itu dalam mengukur itu di waktu yang mana. Jadi karena ini waktunya real time bukan masalah jalan, tidak. Jadi diukur berdasarkan waktu keberapa. Nah, jadi misalnya 2 menit mengukur proses clustering dicari. Berpotensi anomali tidak. Nah, masuk lagi T kedua 1,7 menit di segmen kedua. Berpotensi anomali tidak. Nah, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini yang ditemukan dengan T optima. Nah, ini model deteksinya yang kita ukur berdasarkan siluet. Kalau dia tidak menghasilkan nilai minus, berarti clusteringnya berhasil. Nah, ini nilai FAR-nya, ada beberapa nilai FAR yang error yang ditemukan, ada 20%, 40%, dan beberapa paling tinggi 50%. Nah, ini FAR pada 3 dimensi dan ada FAR 2 dimensi. Kesimpulannya bahwa model deteksi anomali ini ada 2 proses yang dilakukan. Ada yang pertama evaluation proses, yaitu proses yang sudah terjadi baru dilakukan. Itu menggunakan beberapa metode clustering, K-means, dan super vector machine. Ini beberapa yang dilakukan. Jadi kita bagi per segmen yang sudah berlangsung datanya. Yang kedua model real time. Nah, ini kita pilih waktu optimum yang diperlukan untuk melakukan proses deteksi anomali penerbangan.
Nah, pada pada penelitian ini menghasilkan 5 publikasi. Yang pertama ini publikasi jurnal internasional Q3 dari Indonesian Journal Electrical Engineering Computer Science. Ini judulnya Optimum Partition in Flight Route Anomaly Detection. Yang kedua jurnal Q4 kalau tidak salah, ini dari Jurnal Advanced and Intelligent Informatics, itu tahun 2019. Publikasi ketiga ini dari IOP Science, Anomaly Detection on Flight Route Through Optimal Waypoint. Nah ini. Dari beberapa penelitian tersebut, dari konferensi ini menghasilkan best paper dengan pada International Conference tahun 2016. Nah, ini konferensi yang yang kedua dari IEEE Conference oleh International Conference of Computer Engineering Network and Intelligent Multimedia. Nah ini ada mendapatkan lagi satu hak cipta. Baik, itu dari saya bisa sampaikan, mungkin agak sedikit cepat, mohon maaf, nanti kita diskusikan lagi pada area-area diskusi yang mana yang perlu kita diskusikan. Demikian Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah terdengar? Terima kasih atas paparan dari Pak Yasdi Sardi tadi. Sangat menjadi inspirasi saya untuk melanjutkan tesis. Jadi mungkin saya langsung saja untuk share screen. Kan itunya iya. Kali ini saya mau presentasikan tentang flight movement anomaly detection using ADS-B data. Jadi ini merupakan melengkapi penelitian dari yang Bapak Dr. Yasdi Pusdadan yang telah lakukan. Teman-teman bisa mengakses profil saya di tf.ii/Abdul Azam Ajari. Oke, teman-teman. Jadi apa sih ADS-B itu? ADS-B itu sebuah backup radar pesawat yang mentransmisikan sensor data yang berupa informasi secara broadcast ya. Ini bisa ditangkap oleh siapapun dan dimanapun serta kapanpun. Jadi data-data yang saya ambil itu adalah latitude, longitude, altitude, speed, heading, vertical speed, kemudian millisecond. Kemudian kita proses ke dalam suatu ADS-B mobile. Saya menyebutnya ini ADS-B Mobile Ground Station Receiver. Karena di sini kita membuatnya secara bisa dikatakan dibawa kemana-mana, kapan saja, dan digunakan di mana saja. Nah, kemudian dari proses ADS-B tersebut, kita menambahkan sebuah model deep learning. Di sini saya menggunakan bidirectional long short-term memory dan bidirectional get rate recurrent unit atau GRU. Nah, kenapa sih saya menggunakan bidirectional? Karena kita ketahui itu bidirectional itu bisa melakukan proses secara dua arah ya. Nah, kemudian model tersebut saya implementasikan di dalam sebuah ADS-B Mobile Ground Station Receiver untuk memprediksi persentase anomali dari suatu pesawat yang telah melakukan landing ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah penilaian teknis pesawat, apakah pesawat tersebut dapat dikatakan layak atau tidak layak untuk penerbangan selanjutnya. Sehingga kita bisa meminimalisir nih maintenance yang dapat dilakukan
di mana sensor yang mendapatkan anomali ataupun di mana perangkat yang bermasalah pada pesawat tersebut. Kemudian apa sih yang menjadi dasar saya melakukan penelitian ini? Oke, yang pertama mungkin ini bertepatan dengan jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 pada tahun 2021, 9 Januari. Di sini pesawat tersebut jatuh mungkin kalau dikatakan dalam laporan ya, karena tidak dilakukannya maintenance secara berkala, ataupun karena di Boeing 737 juga melakukan inspeksi kepada pesawat yang telah berparkir lama, namun mungkin tidak melakukan perbaikan secara berkala, jadi menyebabkan kecelakaan. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa sih ini nggak bisa kita prediksi terlebih dahulu untuk deteksi anomalinya, sehingga ini informasinya bisa divalidasi apakah pesawat tersebut memang butuh perawatan lebih lanjut atau tidak. Oke. Yang kedua ini saya menggunakan metode namanya CRISP data mining, jadi Cross Industry Standard Process for Data Mining, CRISP DM. Di sini saya menggunakan dataset dari Flight Radar 24, ada 14 dataset ya teman. Jadi di sini ada yang pertama yang pasti Sriwijaya Air SJ182 yang terjadi aksidennya itu 9 Januari, kemudian ada Pakistan International Airlines, bahkan saya menggunakan juga data dari helikopternya punya Kobe Bryant pada tahun 2020. Kemudian di 2019 ada Aeroflot 1492, dan 2019 juga ada Ethiopian, Atlas, Lion Air, Southwest Airlines, Air Asaman, Sahatov, Air France, My Cargo, Emirates, dan Fly Dubai. Nah, untuk atribut yang digunakan itu ada 7. Yang pertama adalah latitude, saya menggunakan tipe datanya yaitu numerik, position minimum aircraftnya itu desimalnya dari -90 sampai 90 derajat. Dan yang kedua adalah longitude, sama tipe datanya numerik. Untuk position minimum longitude dan maksimumnya itu ada di -180 sampai 180 derajat. Untuk altitude sama tipe datanya numerik. Di sini saya melakukan pembatasan ya. Jadi range-nya itu dari ketinggian 0 sampai 3.100 kaki untuk commercial aircraft. Kemudian pada speed saya menggunakan numerik. Di sini juga aircraft ground speed-nya ya in knots, saya membatasi dari kecepatan 0 sampai dengan 400 untuk commercial aircraft. Dan juga heading, ini ada sebuah direction ketika longitudinal pesawat dari sebuah gerakannya hidungnya ya. Kemudian ada vertical speed ketika pesawat bergerak secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Dalam datanya itu ketinggian kaki per menit. Kemudian ada millisecond, yaitu bentuk tipenya adalah original dengan waktu atau durasi dari pesawat dalam melakukan penerbangan. Di sini di-convert ke dalam millisecond. Oke. Di data preparation saya melakukan yang pertama adalah investigasi dengan data laporan data kecelakaan penerbangan. Untuk Indonesia itu sendiri ada KNKT, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, dan kemudian beberapa laporan resmi dari seluruh investigasi kecelakaan pesawat untuk masing-masing negara ya. Jadi setelah saya teliti dan secara subjektif laporan tersebut, terdapat setidaknya normal data tersebut dari 14 dataset ada sekitar 25.523. Kemudian untuk anomalinya itu dari laporan secara subjektif itu 35.076. Kemudian bagaimana sih untuk mengurangi atau meminimalisir data tersebut agar tidak subjektif? Nah, di sini saya menambahkan sebuah metode pada data preparation yaitu sliding window. Sliding window ini saya ambil melakukan pembagian dari beberapa segmen. Jadi setiap 5 millisecond dicari polanya itu lebih banyak keluar data yang normal atau anomali. Jika anomali lebih besar, maka akan satu segmen tersebut dianggap sebuah
anomali. Nah, sehingga dapat dikatakan ternyata ada 3 dataset yang tidak bisa diproses, yaitu ada Ethiopia, ada Southwest Airlines, dan Air France. Sehingga kita hanya bisa menggunakan 11 dataset dengan label data normal itu 24.637 dan untuk label anomalinya 33.671. Nah, ini sudah objektif berdasarkan mesinnya ya. Setelah itu barulah diproses pembagian datanya itu sekitar 80-20 untuk training dan tes. Di sini saya menggunakan bidirectional long short term memory, yaitu LSTM ataupun bidirectional GRU. Jadi ketika datanya dari 7 input itu masuk, maka akan diproses secara bolak-balik sehingga kita bisa mengetahui polanya, ini karakteristiknya lebih anomali atau data normal, dan di bagian mana sih anomali ini terdapat pada sensor apa saja. Dari hasil tersebut saya bandingkan kembali dengan penelitiannya Nanduri dan Seri yang menggunakan ADSB itu pengujiannya sebagai flag plane simulator. Nah, sehingga didapatkan nih LSTM dan GRU yang digunakan pada penelitian Nanduri dan Seri ternyata hanya menghasilkan tren dan validasinya itu 99 dan 98. 99 itu untuk LSTM dan 98 itu untuk GRU. Nah, di apa yang saya propose di LSTM dan BGRU itu ternyata lebih tinggi sedikit ya, meskipun sedikit. Ya, ini juga sebuah pencapaian yang luar biasa karena karena jarang sekali orang yang berkecimpung di dunia penerbangan ini. Nah, dari itu kami evaluasi modelnya. Yang terbaik adalah bidirectional LSTM. Yang didapatkan itu adalah menggunakan confusion matrix ya. Untuk data normal yang dianggap normal itu bisa mencapai 4.892. Sedangkan normal atau false positifnya menjadi anomali itu 35. Nah, ini sangat kecil ya. Jadi untuk loss-nya itu sekitar 1,76%. Di mana sih perangkat ini kita buat? Jadi ADSB Mobile Ground Station Receiver tuh kami buat secara on-premise di server punya BSSN. Nah, ini kita bisa melakukan real-time monitoring langsung menggunakan automatic packet reporting system ataupun flag airplane map. Nah, di sini kita menggunakan Raspberry yang dicolokkan dengan RTL SDR. Kemudian dari perangkat tersebut kita forward portnya ke server BSSN. Jadi dengan satu antena kecil ini saja kita bisa mengakomodir luas wilayah sebesar 120 km, teman-teman. Untuk implementasi itu saya telah melakukan implementasi di website afmat.updaterailway.app. Karena ini limit resource-nya terbatas, jadi sekitar mungkin bisa diakses nanti di awal bulan ya. Di sini saya hanya menyampilkan presentasi data anomali dan data normal. Nah, ini teman-teman mungkin kalau ada yang punya data pesawat ini bisa diubah formatnya dengan sesuai latitude, longitude, altitude, speed heading, vertical speed, dan milisecond. Kemudian tinggal di-upload. Jadi setelah saya implementasi ini pada perangkat, dapat diketahui nih SJ182 sebelum jatuhnya itu ternyata memiliki persentase anomali sekitar 36%. Nah, itu anomali tersebut hanya gerakan saja ya, tidak diambil dari data cuacanya, dari pilotnya itu gimana, tapi ini hanya berupa sensor-sensornya saja. Dari itu kita juga mendapatkan apresiasi, yaitu juara 2 logistik dan transportation enhancement dari Indigo Hackathon Festival pada tahun 2021. Di sini saya menggunakan tim namanya Mata Sail. Selain itu juga
kita berhasil mendapatkan hak atas kekayaan intelektual, namun dengan perbedaan dari Pak Dokter ISD, itu kita menggunakan klasifikasi, bukan clustering. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Putus-putus, Pak. Putus tidak bisa dimengerti. Baik, mungkin Pak, saya bantu. Jadi ini sekarang sudah saatnya kesempatan untuk tanya jawab atau diskusi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu dan teman-teman yang ingin bertanya kepada Dokter Pusadi ataupun saya. Mungkin boleh open mic. Terima kasih. Dari pertanyaan dari Pak Suradi Putra nih, apakah perlu izin untuk mengakses data ADSB? Mungkin Bapak Dokter Pusadi bisa menjawab, Pak. Baik, pertanyaannya tadi apa? Saya tidak lihat. Apakah bisa mengakses data DSB ya? Iya, betul, Pak. Ya, baik. Boleh, data DSB itu sifatnya free sebenarnya. Tapi ada beberapa yang enterprise yang kalau kita gunakan radar flight radar 24 itu datanya itu cukup terkunci. Tapi sama saya beberapa data saya ada dari misalnya beberapa 1 tahun itu dari tahun 2000, tapi yang agak lama ya 2016, 17 itu masih punya saya beberapa penerbangan. Jadi ada dengan flight number untuk yang Garuda, untuk yang yang AirAsia dan Lion itu ada sama saya. Nah, tapi sebenarnya ada antena yang saya dulu pernah coba-coba buat ya, yang dibuat oleh sudah dijual bebas di mana, di Tokopedia atau gitu. Saya jadi kayak pulpen gitu. Jadi kita pasang hajat kalau misalnya kita tinggal di daerah area wilayah bandara itu cepat dapat itu. Cuma memang putus di tengah. Kita tidak bisa tahu posisi data tersebut apakah dari
ground, climb, cruise, sampai landing itu kita tidak bisa tahu. Nah, kalau saya kemarin, kalau Mas Azam kan mungkin di posisi landing ya, mungkin mau landing atau misalnya approach lah, mendekati landing lah, data diambil. Kalau saya itu kemarin saya ambil ke posisi-posisi yang cruise, yang datar. Nah, ada kan kalau posisi pesawat kan ada yang start engine, terus ground, start engine, terus climb, cruise, approach, terus landing, kan begitu posisinya. Nah, kalau data dari misalnya dari airnav itu lengkap dia. Tapi kalau yang kami dapat yang misalnya dari flight radar itu dia hanya data-data yang ditentukan itu. Nah, kalau kita menggunakan data posisi cruising, dia tunggu vertical speed-nya berapa. Kalau vertical speed-nya 0, berarti dia itu posisinya cruising. Saya bisa bilang begitu, Pak, Mas. Jadi ada cari VS-nya. Kalau VS-nya 0 itu posisi dia cruising. Nah, itu yang diambil. Ada beberapa data ADSB semua saya ada, tapi tinggal nanti saya kalau perlu kita bisa diskusikan, ada email saya nanti untuk beberapa data-data yang sifatnya di posisi cruising. Mungkin Mas Azam mungkin bisa menambahkan sedikit tentang ini. Ya, Pak. Kalau untuk data ADSB yang kecelakaan itu atau major incident itu sudah dipublish ya secara gratis oleh Flight Radar 24. Itu bisa langsung dicari aja di websitenya atau di googling aja Flight Radar 24 major incident. Itu semua kecelakaan, jenisnya, laporannya itu kita bisa akses secara langsung. Jadi ini masih relate sama pertanyaan Pak Furkon ya. Untuk data abnormal yang diteliti itu sudah dimasukkan faktor pengaruh data flight performance untuk penentuan deviasi lintasan. Jadi sebenarnya kalau saya itu tidak fokus ke penentuan deviasi lintasan, jadi saya berfokus kepada apa yang ada di laporan tersebut ya. Jadi laporan tersebut saya kombinasi sehingga dari setiap kata-katanya itu yang menuju atau mengarah perubahan data secara signifikan saya anggap sebagai anomali. Kemudian itu kan masih secara subjektif saya. Kemudian untuk menjadikan itu objektif, saya menambahkan sliding window, di mana nanti dicari nih nilai pergantiannya di slide lah ibaratnya ya, data tersebut atas bawah, sehingga lebih objektif dari mesin tersebut yang penelitinya. Mungkin kalau Bapak Yasdi Pusadan, apakah melakukan penentuan deviasi lintasan, Pak, dalam penelitiannya, Pak? Baik, terima kasih Mas Azam. Saya tidak main ke area-area sini. Jadi sama juga karena ini kan computational intelligence itu kan kita itu membangun model itu tidak sifatnya strict ya. Artinya bedanya kalau kita bangun model yang sifatnya sistem pakar mungkin ya, itu kan kita sifatnya tegas di situ. Nah, model-model komputasi ini kan dinamis dia. Yang mengukurnya kan ada akurasi di situ, presisi, recall-nya. Nanti kita kan main ke area-area itu. Nah, kalau yang saya kerjakan mungkin juga hampir sama dengan masalah juga. Jadi kita main ke area-area yang dinamis. Misalnya begini, data anomali itu, kalau saya bilang berpotensi anomali itu dilihat dari pendekatan clustering. Dia ngumpul dulu di mana. Nah, kalau misalnya dia ngumpulnya jauh, terus sedikit, nah itu berpotensi. Nah, tetapi ya, belum tentu yang sekarang anomali, itu bulan berikutnya jadi anomali lagi, tidak. Nah, jadi kita remodel lagi, kita model lagi. Nah, kita ukur lagi, kira-kira berpotensi anomali itu tidak. Nah, itu makanya dinamikanya di situ. Nah, saya sempat diskusi dengan Prof. Hansman dari MIT. Dia itu membuat definisi ada 8 anomali penerbangan yang ada. Jadi saya sempat antitesis riset beliau, jadi beliau sempat kaget juga. Kan saya dikejar. Jadi saya bilang begini, saya tidak perlu mendefinisi beberapa anomali yang ada. Cara saya begini, saya cari data yang normal, di luar itu berarti tidak normal, kan begitu ceritanya. Jadi kita kalau mencari orang yang, misalnya, ini orang ini unik itu kenapa ya? Kita cari orang yang umum dulu. Kita cari orang yang umum, di luar umum itu berarti unik. Nah itu. Makanya mainnya di cluster.
Nah, kita tidak main ke area, kalau saya tidak main ke area klasifikasi karena klasifikasi itu ditentukan dengan label. Label A, B, C, D, labelnya sudah ada. Tinggal diukur dengan label tersebut. Nah, sehingga label-label itu nanti apakah datanya mungkin kurang, kita perlu lagi tambah datanya, mungkin hasilnya bagaimana, apakah akurasinya berapa persen, coba ditambah datanya, atau dilihat sebaran datanya, lakukan lagi ekstraksi fitur, kita lakukan cleaning data lagi, atau kita buat preprocessing kayak begitu. Nah, saya tidak begitu, pokoknya data itu mau penuh atau tidak, recordnya panjang pendek, ada yang sampai 32 baris sampai 100 baris, saya ambil semuanya. Nanti kita cluster, kita lihat. Nah, itu dinamikanya di situ. Yang saya bermain cluster itu di situ. Dinamikanya di situ. Tentunya tidak ideal ya, tidak ideal karena terlalu dinamis lah, terlalu dinamis. Makanya nanti kita bisa melihat seberapa ideal, seberapa berpotensi. Nanti akan muncul begitu pertanyaan, seberapa potensi, kalau tidak seberapa optimum, seberapa efisien, seberapa akurasi. Nah, itu yang di situ kalau pendekatan komputasional. Mungkin silakan Mas Sam kalau mau ditambahkan. Saya ini sampai saya sampaikan. Demikian. Mungkin kalau saya juga sama seperti Bapak ya. Karena kalau terlalu strict nanti malah jadi bukan model artificial intelligence. Malah jadinya ya seperti sistem-sistem lain ya. Jadi udah terpaku ke rule-rule tersebut. Nah, mungkin lanjut nih Pak dari Pak Muhammad Arif Munandar. Jadi untuk Pak Dr. Yasdi, kalau tidak salah Bapak menggunakan data dari Flight Radar 24. Sependek pemahaman saya, interval waktu untuk tiap fase penerbangan berbeda. Misal saat climbing, interval data lebih banyak daripada saat cruise. Bagaimana menghitungnya untuk setiap segmen, karena time interval akan berbeda pada tiap segmen. Kemudian, berapa jumlah data yang Bapak gunakan, dan dari penelitian Bapak, berapa persentase anomali dari total sampel yang Bapak gunakan? Terima kasih. Baik, untuk yang pertama ya, pertanyaan pertama, saya menggunakan data posisi pesawat itu cruising. Yang pertama cruising. Jadi climbing dan climbing, approach, landing itu tidak saya gunakan. Jadi posisi cruising. Yang vertical speed-nya itu 0. Jadi sudah, kalau bisa kalau di posisi 1 ya silakan menggunakan melepas sabuk pengaman Anda sudah aman ya, kayak begitulah. Kayak biasanya kalau sudah sampai itu silakan menggunakan sabuk pengaman, karena tapi ada topi lagi kalau misalnya duduk lebih ya kayak begitu. Posisi di saat sudah cruising. Karena itu kondisi-kondisi yang terjadi yang crowded. Kadang-kadang tiba-tiba apa namanya istilahnya itu masa kalau dia gundukan itu turbulensi. Kadang-kadang terjadi turbulensi itu lebih potensial dilakukan berada pada area-area cruising. Nah, untuk intervalnya segmen itu saya bagi berdasarkan waypoint. Ya, waypoint. Jadi ada waypoint. Jadi pesawat yang terbang dengan call sign tertentu, misalnya Surabaya Palu, itu dia melewati beberapa waypoint atau tempat si pilot menyampaikan posisinya. Kalau dalam balap itu mungkin pit stop lah istilahnya. Nah, waypoint itulah yang dibagi menjadi suatu segmen. Nah, waypoint 1, waypoint 2 tentunya tidak ada yang sama. Misalnya waypoint 1 ke waypoint 2 berarti kan satu segmen. Nah, bisa jadi segmen 1 dan segmen 2 itu tidak ada yang sama. Nah, jika waypoint tersebut sudah dibentuk dan segmennya sudah ada, baru diukur time travelingnya berapa. Tapi saya filter dulu. Kalau sudah melewati posisi VS-nya tidak minus atau plus, berarti itu saya tidak ambil karena dia akan masuk ke posisi landing atau climb di situ. Nah, makanya data saya itu selalu di posisi tengah-tengah, tidak sampai ke
waypoint terakhir, kalau waypoint terakhir kan pasti kan posisi pesawat akan sampai kan, nggak perlu saya ambil. Kalau misalnya dia ada 7 waypoint, pasti waypoint ke terakhir saya tidak diambil karena memang akan landing pesawatnya atau approach di situ pesawatnya. Nah itu makanya saya tidak ambil ke posisi itu. Yang kedua, berapa total sampel presentasi anomali? Presentasi anomali yang saya tentukan berdasarkan 3 pendekatan clustering yang saya gunakan. Nah, nanti dilihat apakah cluster pertama itu yang 2 dimensi dan 3 dimensi itu dia berpotensi itu di cluster ke-1 atau kedua. Karena terlalu dinamis, saya bisa mengatakan bahwa ini lebih banyak jika dia di cluster ketiga, tidak begitu. Karena itu kan terlalu dinamis dia. Kalau kita clustering itu kan misalnya cluster pertama jumlahnya 32, cluster kedua 1, cluster ketiga 40, kita cluster lagi, wah itu akan berubah lagi posisinya. Makanya saya kemarin menginginkan ada riset berikutnya untuk menentukan, saya tidak menggunakan random centroid. Jadi centroidnya itu saya tentukan berdasarkan pendekatan optimum dulu, pakai PSO, prinsipal pakai particle swap optimization. Jadi sebelum saya menentukan titik-titiknya itu sudah ditentukan berdasarkan PSO itu, optimum dulu titiknya. Kalau ini kan saya selama ini masih menggunakan random saja. Nah itu risikonya pasti terlalu dinamis ya punya gerakan-gerakannya. Nah makanya saya mengatakan presentasinya berdasarkan ukuran clustering yang digunakan. Mungkin itu saya dari saya, Mas silakan mungkin ada yang bisa disampaikan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kapten SD. Jadi untuk saya ini pertanyaannya, apakah RASP dan RTL SDR-nya terus menggunakan sistem sendiri atau menggunakan akun dari flight radar global? Oke, untuk yang pertama, RASP dan RTL SDR itu saya mengimplementasi dari DOM 1090. Di situ DOM 1090 adalah suatu library Python. Itu hampir sama kerjanya dengan flight radar 24, tapi lebih light. Nah, namun dari DOM 1090 itu kita bisa melakukan pengaturan parameter untuk menyimpan datanya. Jadi kalau di flight radar 24 itu agak sulit untuk menyimpan datanya, ya karena kan satu penerbangan pesawat itu setelah saya rekam itu bisa sekitar 65 MB dan itu bisa 300 ribuan data ya untuk satu penerbangan. Nah, kalau untuk RASP SDR tuh kalau mau bikin coba pakai DOM 1090 namanya di Python. Di situ sudah terbuka di GitHub-nya. Nah, untuk nomor 2 nih, bagaimana kita membuat data normal dan anomali pada table 3 dan 4. Oke, untuk table 3 itu saya melakukan labeling berdasarkan Aircraft Accident Investigation Report. Yang pertama, saya membuka dulu nih di flight radar 24 yang major incident-nya. Di situ kan ada link untuk membuka dokumen ke laporan investigasi resminya. Dari laporan investigasi resminya kita telaah satu persatu kalimatnya. Jadi emang itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena ini data mining dan harus banyak membaca teliti. Kita lihat telaah per kata pada menit keberapa, pada detik keberapa, sehingga kita bisa menentukan apakah data tersebut normal ataupun anomali. Yaitu itu masih subjektifnya. Nah, kalau untuk table 4 karena itu kita menggunakan suatu namanya sliding window. Mungkin saya bisa share screen untuk sliding window-nya. Nah, ini kalau bisa dilihat ya. Jadi yang pertama itu sliding window, saya membagi segmentasi untuk setiap data 20 second atau 20.000 milisecond. Nah, dan saya ambil ya dari per segmennya itu sampel row-nya jika lebih dari 10 maka nggak usah digunakan. Tapi kalau lebih dari 10 maka akan disimpan. Kemudian dia lakukan lagi metodenya menggunakan down sample with random sampling. Nah, setelah kita sudah mengetahui ini data random sampling ya, kita cari dari 10 data tersebut, kita ambil 5 sampel secara random. Mana sih yang lebih banyak? Jika ataupun anomali lebih besar daripada normal, maka kita berikan labelnya. Dan kita lakukan step size 5 detik. Nah, itu akan berulang terus ya teman-teman ya. Jadi ini ya sampai seluruh datanya itu kita simpan. Kemudian jika ada duplikat maka akan dihapus.
Nah, ini yang saya bilang ini merupakan secara objektif. Jadi biar labeling yang kita lakukan tuh enggak semata-mata subjektif berdasarkan laporan investigasinya aja. Karena kan saya sendiri tuh bukan ahli di bidang penerbangan yang bisa melakukan, oh ini anomali, oh ini normal. Nah itu nggak bisa. Jadi kita perlu melakukan yang pertama laporan investigasi kecelakaannya, dan yang kedua melakukan objektivitasnya yang berdasarkan mesin, sehingga ya data tersebut bisa dipercayalah ya untuk dibuat sebuah model. Mungkin itu teman-teman. Nah ini bisa diambil kalau misalkan mau baca-baca, ini sudah terbit di International Journal on Informatic Visualization. Ini sebuah tesis saya juga di Master of Computer Science di Nusantara. Itu bisa di-download aja. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mas Furkon mungkin mau tanya langsung. Silakan Mas Furkon. Cukup Pak, cukup. Tadi udah dijawab semua yang di chat. Terima Oh, kasih. siap. Baik, Pak Dr. Yasdi, ada tambahan pertanyaan dari Pak Muhammad Arif nih. Apakah menurut Bapak anomali akan berbeda untuk setiap musim karena rute pesawat menghindari cuaca buruk? Baik, Gimana sih cara belajar lebih detailnya, Pak? Gitu. Ya, baik. ini sering apa ya, waktu saya pertama kali riset itu beberapa teman riset juga beberapa juga yang sempat diskusi termasuk promotor selalu mengatakan begini. Bagaimana kalau saya ada jaminan kalau saya terbang itu pasti aman? Wah, ini susah juga bicara begini, aman tidak aman ini. Nah, hal-hal begitu tidak bisa kita katakan aman atau tidak aman. Sedangkan turbulensi pun itu ada dua, bisa jadi turbulensi berat, turbulensi ringan. Kalau kita naik motor biasa ada gundukan-gundukan, itu kan tidak aman, tapi masih aman-aman saja kitanya. Nah, di setiap nomor penerbangan yang sama ya, kalau saya mengatakan call sign, mungkin kalau misalnya saya dikoreksi masalah, call sign itu kan berarti nomor penerbangan yang kodenya itu menandakan rutenya. Nah, misalnya call sign LNI 780 misalnya, itu tujuan Surabaya Makassar misalnya. Dan pesawat yang sama misalnya begitu. Harinya sama misalnya hari itu, saat itu. Nah, bisa jadi hari yang sama dengan call sign yang sama yang sekarang tidak anomali, hari berikutnya itu berpotensi anomali. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lagi. Makanya aspek cuaca, aspek tadi saya setuju dengan masalah ada aspek cuaca, aspek iklim, aspek lagi misalnya ada gangguan dalam error pilot ya, human error itu kita sendirikan dulu dalam konstruksi data, karena kita tidak main ke area-area itu. Nanti jauh panjang kita terlalu banyak yang faktor X mempengaruhi. Nah, itulah kita anggap bukan ya, untuk sekarang bukan fitur, belum merupakan fitur ya, belum merupakan fitur. Nah, nanti kemungkinan kalau di extend lagi nih riset, mungkin nanti kita melalui Korika dan teman-teman dari Badan Cyber dan kami dari Belako, mungkin kita bisa diskusi lagi, kolaborasi lagi. Mungkin ini riset ini bukan pertemuan terakhir ya Mas Amya, mungkin pertama dan seterusnya kita bisa diskusi lagi tentang hal begini. Ini perlu memang banyak area-area artificial intelligence yang bermain-main ke area-area seperti dinamika seperti ini. Makanya aspek cuaca itu jangan dulu yang kita gunakan karena terlalu strict di situ. Kalau soal cuaca ya pasti terganggu. Nah, itu. Jadi kita main ke arah-arah sebaran-sebaran data yang berhubungan dengan garis lintangnya, posisinya, latitude longitudenya, kecepatannya, itu ketinggiannya, altitudenya, itu kita main ke area itu. Nanti
cuaca itu kita bisa tambahkan kalau itu diperlukan nanti. Nanti coefficient matriks nanti berubah nih Mas. Kalau kita tambah lagi cuaca nanti, aduh, bagaimana dia punya recall presisinya juga akan berpengaruh di sini. Mungkin dari saya begitu Mas. Silakan. Ya betul Pak. Jadi kalau untuk di tempat saya itu namanya kita membatasi masalahnya dulu. Karena cuaca ini nanti akan lebih kompleks lagi ya, ditambah human error dan segala macam. Nah, lebih baik tuh kita ngasih pelajaran ke mesin agar mesinnya itu belajar lebih dulu. Jadi mengetahui nih polanya dulu. Setelah mengetahui pola, maka kita bisa tambah lagi pelajaran selanjutnya apa yang ingin dilakukan oleh mesin ini. Jadi nanti mesin itu akan pintar sendirinya, bukan kita memberikan rule yang akan menjadi mesin itu bingung karena terlalu strict dengan aturan-aturan yang sudah kita berikan. Nah, kalau ingin belajar ataupun kontak itu bisa di grup WhatsApp Korika ya, kita sudah ada. Nah itu sudah diberikan linknya oleh Pak Suryadi, nanti di situ boleh tanya ataupun share untuk diskusi. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi nih Bapak Arifun Adep. Ada pertanyaan lebih lanjut. Di pesawat ada skema navigasi yang namanya PBN, Performance Based Navigation, RNAV, RNP. Pertanyaannya ini apa Pak Furkon? Bisa open mic atau gimana? Ya terima kasih Pak. Enggak, saya mau komen aja Pak, karena kita kalau di pesawat itu kita biasanya ada skema navigasi untuk approach. Jadi pesawat itu untuk menentukan posisi kita. Nah ini ada namanya PBN, RNAV sama RNP. Hanya saja terkadang jaminannya itu beda-beda antara RNP, RNAV sama PBN-nya. Jadi satelitnya itu satelit dan sistemnya yang di pesawat itu berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Itu mungkin kalau misalnya di penelitian tadi, mohon izin, ini belum ngebahas untuk masalah PBN, RNAV sama, maksudnya belum memasukkan faktor-faktor tersebut. Terima kasih. Sorry kalau misalnya agak berisik di sini. Siap. Mas Furkan ya. Ya, Pak. Apa saya tadi? RNAV ya? RNAV. Arnav. Oh, Arnav. Ya. Saya pernah lihat beberapa data-data sifatnya itu data asterix ya. Kalau saya lihat ya. Bentuk data asterix yang dihasilkan oleh Arnav dan beberapa aspek keamanan kalau saya lihat. Mungkin karena saya tidak punya kemampuan membaca data asterix itu barangkali terlalu istilahnya kalau dalam penerbangan terlalu sifatnya ke surveillance, data surveillance namanya mereka bilang, data surveillance, data ada masalahnya ada sisi keamanannya mungkin di situ, sisi yang perlu tidak perlu disampaikan secara umum, itu sifatnya asterix datanya, bintang-bintang, angka gitu. Saya itu pernah baca itu pusing saya, ini maksudnya apa ini? Saya bilang makanya saya bilang setelah baca-baca beberapa riset yang menjadi top dan dan mudah di riset itu ada ADSB, karena fiturnya itu jelas, tabelingnya itu jelas. Ini kecepatan, posisi, waktu, apalagi ketinggian, itu jelas itu. Kalau itu kan dia hanya berupa data yang, saya bilang ini, kalau saya bilang bacanya bikin emosi, baca ini, maksudnya ini. Saya pernah itu, pengalaman pertama itu, saya sampai ke BPPT waktu itu. Kalau BPPT kan ada bagian penerbangan di sana. Saya melihat, bertanya dan diskusi mengenai bagaimana ini data penerbangan, hal begini. Rupanya belum juga, masih waktu itu tahun 2016 itu masih kabur lah. Saya coba lagi ke teknik penerbangan ITB itu untuk belajar hal-hal begitu. Rupanya mereka itu ke arah ATC-nya itu, bukan ke informatiknya data itu, pengolahan datanya itu. Nah, makanya saya pikir ini memang perlu dibicarakan lebih lanjut lagi ini riset ini.
Karena ini cenderung apa? Kalau saya katakan seksi lah, masalah data keselamatan ini perlu kita kembangkan lebih jauh. Kalau perlu kita sampai ke hal-hal yang seperti buat bangun sistem yang bersama. Kalau di Kemendikbud itu namanya kedai reka, mungkin itu bisa kita masuk dalam konsep kedai riset bersama itu. Jadi ada kerjasama dengan beberapa industri, nanti akan dikembangkan ini modul ini. Karena sekarang ini belum ada sistem kayak sistem pengawasan ATC itu kan masih sifatnya, kalau tidak salah masih manual, masih kayak satu yang jaga, satu ganti lagi yang berikutnya. Makanya timnya itu saya naik di ATC ini, wah kalau begini ini repot juga nih kalau banyak sekali yang jaga. Kalau kita sifatnya komputasional intelijen kan mungkin ada beberapa playlistnya Mas Asam yang mengenai posisi-posisi itu kan perlu kita gunakan sebagai dasar sebenarnya. Itu apalagi yang kedekatan itu sampai, wah itu kan saya juga terilham itu riset ini dari film Aftermath-nya Arnold Schwarzenegger itu kan juga kecelakaan penerbangan gara-gara kelalaian siapa ya si pengawas udaranya pasti ATC-nya ya, ini kalau tidak salah di film Aftermath ini kan, wah saya bilang wah kalau begini bahaya itu bisa jadi ledakan di angkasa ini kalau begini. Nah ini makanya kita perlu, makanya saya selalu mengatakan kenapa tidak diharuskan ini riset ini, bukan diharuskan, saya merekomendasi riset ini sifatnya strict, yang harus apa ya kaku, misalnya harus aturan, jangan. Kalau bisa kita buatkan pola dinamikanya di situ, sehingga ada model-model yang bisa kita bisa kembangkan yang akhirnya mengarah ke tadi itu deteksi anomali yang lebih luas mungkin. Mungkin saya dari Mas Azam, dari saya. Terima kasih Mas Furqan, nanti saya tunggu data-data itu sama-sama kita pelajari. Saya juga belum belajar datanya itu terlalu data asterik, saya belum sampai ke area itu. Terima kasih. Silakan Mas Azam. Ya, terima kasih Pak. Ini kalau saya lihat juga ini sangat menarik ya, karena bisa dibilang peneliti untuk penerbangan di Indonesia itu sangat sedikit sih. Jadi kalau dilihat di Google, misalkan di Google Search ya, kita lihat penelitian mengenai ADSB itu rata-rata nggak ada yang ini. Jadi saya cuma melihat kok Pak Dokter Yasdi terus nih kayaknya nih yang fokus di situ. Dan ini sangat menarik kan. Nah ini bisa menjadi tantangan juga buat teman-teman peneliti lain jika memang punya data tersebut mau diapakan. Nah itu bisa dikolaborasikan. Jadi nggak harus ini airnav digabung dengan ADSB dan segala macam. Nah ini bisa menjadi porsi sendiri sehingga nanti artificial intelligence itu lama-lama menjadi pintar nih, bisa kita konekin masing-masing per sistemnya. Nah barulah menjadikan suatu sistem yang sangat besar dan Indonesia bisa lebih bagus lagi karena tidak ketergantungan dengan flight radar kan. Keinginan saya sih seperti itu ya. Mungkin kalau ada harapan dari Mas Bukhon gimana tuh? Harapannya bisa ada ini apa namanya UTM lah. Kalau misalnya UTM bisa berkembang gitu kan, apa namanya deviasi atau jaminan kita dalam saat terbang itu lintasan semakin kecil. Jadi lalu lintas di udara itu akan semakin banyak nanti. Ya kalau misalnya sekarang kan kita kan di limit kalau lintasan itu 10 nautical mile, 10 nautical mile, jadi 20 lah antar lintasan itu. Nah kalau misalnya dengan kita bisa mereduce, apalagi kalau misalnya pilot kan terbang udah pakai sistem ya. Nah sistem itu kan membaca sendiri tuh posisi-posisi latitude dan longitude-nya di pesawat. Nah itu kalau misalnya jaminannya daripada autopilotnya itu di pilotnya itu semakin deviasinya semakin kecil atau reduce deviasinya semakin kecil. Nah ini memudahkan bagi seorang pilot nantinya kalau misalnya terbang biasanya. Kurang lebih seperti itu. Harapannya sih. Terima kasih. Harapannya kita jangan selesai sampai di sini. Kita perlu kembangkan terus lagi kalau saya sih. Kalau perlu ada industri penerbangan yang mau menggandeng Korika untuk riset selanjutnya. Kalau saya begitu sih. Ini sebenarnya kan kurang perlu saya. Makanya kalau kata Mas Hasan, ya Pak Yasdi KB lagi ya. Memang itu yang ya tahu mungkin karena tidak ada yang tertarik kali kalau begini. Apa ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Setuju, tidak hanya ADSB saja, tetapi juga memaksimalkan fungsi RTL SDR.
Iya, itu bisa karena Indonesia kan kita terbagi atas beberapa pulau, banyaknya pulau. Karena kalau di setiap pulau ditanemin ATC yang gede banget, yaitu resource-nya akan lebih tinggi daripada kita cukup menaruh sebuah perangkat RTL SDR dengan HDSB yang kecil untuk satu pulau. Nah, bayangin aja. Nah, itu kan resource-nya lebih sedikit dan itu lebih mudah untuk mobile kita bawa kemana-mana. Saya sih sampai situ sih dan sudah mengimplementasikannya secara terpusat juga. Jadi nggak perlu bergantung dengan flag radar ataupun sistem lainnya. Kalau Pak Yasti, Pak Dokter Yasti gimana nih Pak? Udah pernah ini Pak menggabungkan sebuah sistem Pak? Belum, saya belum ke sana. Ini memang saya dulu berniat itu sebenarnya tadi saya setuju tadi itu memang kadang-kadang ketergantungan kita pada data luar itu memang masih besar. Risikonya kan akhirnya posisi-posisi kita itu bisa dibaca lah, tanda kutip ya, bisa dibaca. Kita off the record saja kasus kemarin yang Sukhoi itu kan kita tahu kan kenapa bisa begitu kan sebenarnya kan bagi orang-orang penerbangan paham sebenarnya kenapa bisa begitu. Padahal kan kalau kita tahu kan Sukhoi ini kan cukup area-area yang cukup luas ya, maksudnya cukup baik lah pesawat yang kita lihat. Pesawat tempur yang didesain untuk jadi pesawat sipil yang harusnya bisa mencapai kecepatan lebih cepat daripada Boeing kan itu kita gitu. Tapi ya itulah kembali ke hal-hal yang sifatnya gini. Terus masalah keselamatan penerbangan itu kan masih menjadi isu yang memang harus terus kita cermati kan. Apalagi mohon maaf ini saya buka saja lah kita diskusi kita sudah pada tahu lah paling Mas Azam lebih paham hal begini. Kita tahulah penerbangan Indonesia itu maskapai penerbangan Indonesia itu terkadang ya kita itu masih belum terlalu mementingkan lah masalah belum full mementingkan hal-hal sifatnya safety begini hal kecil. Nah ini memang sehingga orang mengatakan ini bahasa Stigler beberapa mengatakan bahwa cenderung tidak aman lah itu sebenarnya tanda kutip ya. Ya karena begini kami belum punya data atau ada perangkat sendiri untuk mampu menangkap data-data itu. Apalagi tadi kalau dipasangkan per pulau itu kan lebih baik kan sebenarnya. Kalau kita bisa punya data yang kita ambil, kita buat sendiri dari perangkat itu lebih baik sebenarnya. Saya pernah tanya itu runner box itu satu perangkat itu sekitar berapa? Ratusan juta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu saya pernah tanya runner box flight radar itu sekitar 150-an juta kalau tidak salah. Itu pun menginstalnya pun kami juga belum paham. Saya kemarin sempat lihat wah ini kalau kita ada ini bagus juga, tapi kan produk luar kan tentunya kan ada lubang-lubang yang bisa dimasuk, mendingan kita produk sendiri. Makanya harapannya riset ini perlu bagi saya perlu terus kita kembangkan lagi, kalau perlu sampai perangkat yang kita bisa buat sehingga data yang kita dapat itu bisa sampai di riset. Kalau sampai sekarang pun korpus riset tentang data penerbangan itu belum ada kita Indonesia. Yang main ke korpus data penerbangan belum ada. Kalau kita mengkorpus datanya orang kan lalu bahaya. Jadi kita punya data dari flight radar kita korpus kan lalu risiko besar di situ. Hak cipta di situ. Nah, tapi kalau kita punya alat yang kita bisa tangkap data tersebut walaupun tidak maksimal nanti kita perbaiki lagi. Nanti kita kan masalah kalibrasi sebenarnya sih kalau tidak salah. Ini kan kalibrasi ini kan menjadi Mas Hasan lebih paham lah. Kalibrasi ini kan sebenarnya yang bikin emosi kalau saya lihat kalau kerja mau kenapa bisa begini rekornya ini bisa kadang-kadang ya itu kadang-kadang bisa tapi kalibrasi itu yang masih kendala di kita. Tapi tidak apa-apa bagi saya kita harus punya perangkat sendiri yang nantinya akan kita percayakan untuk dibikin license sehingga bisa juga jadikan inilah jadi data yang bisa maksimal untuk kita gunakan sebagai yang bisa di korpus tadi. Mungkin itu saya Mas Azam. Terima kasih. Jadi kalau waktu itu saya sempat ini submit ke Q1 internasional, nah itu sempat ditolak karena kurangnya peminat di sisi penelitian penerbangan. Jadi itu agak sulit untuk nembus Q1. Ya paling enggak Q4, Q3 kita bisa untuk penelitian di Indonesia ya.
Wah, ini boleh banget nih kalau Korika mau hosting korpus penerbangan. Mungkin ini Pak ada pertanyaan lagi Pak. Dari Pak Suryadi. Pilot apakah memiliki informasi bahwa dia mulai melenceng atau terjadi anomali? Semakin khawatir nih Pak. Silakan Mas Sam. Nah itu dijawab tuh sama Pak Furkan nih. Kayaknya kapten nih sih. Kalau melenceng karena cuaca atau faktor yang lain selama sistem navigasinya masih oke dan instrumennya masih bagus, akan ada peringatan naik pesawat. Iya. Karena sistem pilot itu sudah terintegrasi juga sih ya, kalau untuk anomali. Nah, yang kurangnya itu sistem anomali di ATC. Karena yang sudah Bapak Dr. Yasdi jelaskan itu masih manual. Nah, gimana sih kalau penelitian itu berfokus pada ATC-nya dulu? Ketika ada gerakan-gerakan aneh nih di pesawat yang terbang, nah kita bisa langsung informasikan ke pilotnya apa yang harus dilakukan. Jadi kita bisa meminimalisir lah seenggaknya dulu. Kemudian juga terakhir tuh kalau nggak salah ada kasus terkait fake data yang ditransmisikan di penerbangan. Nah itu pesawat yang tiba-tiba ada padahal itu sebenarnya nggak ada. Jadi kayak ghost gitu ya Pak Yasdi. Mungkin kalau Pak Yasdi pernah nggak tuh ngalamin kayak gitu. Kalau saya dulu pernah di penelitian itu membuat suatu sistem dengan sebuah perangkat yang bisa dibilang nih perangkatnya ilegal ya di Indonesia ya. Tapi kalau di Amerika itu legal dengan membelinya menggunakan paspor. Yang kalau ya ini hal-hal begini yang sebenarnya perlu jadi perhatian kalau bagi saya, apalagi KN Komisi Nasional Keselamatan Transportasi ya, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kami sudah sempat memang melihat, menyimak hal-hal begini. Memang teknologi untuk tadi ghosting data itu kayak apa? Tiba-tiba ini kok kayak objek tapi kok bukan objek ya. Nah, ini sebenarnya memang belum terkait kalibrasi lagi sebenarnya. Makanya perangkat-perangkat yang ada untuk mendapatkan data yang baik itu memang cenderung mahal. Apalagi kan pihak ATC itu kan masih menggunakan sistem dari luar yang akhirnya itu expert system. Jadi sistem itu tertutup lah untuk kita bisa kembangkan. Makanya saya ingin sebenarnya melalui media ini kami periset yang bergabung dalam Kodika ini kita minimal kita membuat semacam rekomendasi lah. Kita buat satu rekomendasi kepada mungkin ke unit terkait kalau di Airnav atau di TC mungkin yang mampu untuk ini supaya kami bisa setidaknya kalau memang bukan kita itu mau kepo ya, bukan saya boleh kita masuklah ke area itu. Untuk apa sih kita mau tutupi lagi barang ini kan sebenarnya kan sedangkan dunia pun sudah mempersilahkan ADSB sebagai data sifatnya data-data yang menjadi backup data dari penerbangan. Ini supaya bagaimana ya kita bisa diskusikan lagi. Ini memang bahaya kalau misalnya ghosting data itu menjadi ya itu masih perlu kita diskusikan lagi lebih banyak hal ini. Itu saya masih silakan. Untuk ranah radio frekuensi yang menyebarkan broadcast data itu emang rentan sih sebenarnya. Gimana caranya kita memprevent? Ya paling enggak kita punya sebuah sistem mandiri sih biar untuk memprevent seenggaknya. Kalau ada data itu kita sudah tahu, oh ini data ghosting loh. Jadi nggak perlu dimasukin ke sebuah monitoring. Nah itu sebenarnya kita kurang di situ sih. Pernah kejadian ada pesawat yang mau ke kota di Kalimantan tapi mendarat di NTB atau NTT. Gimana tuh Pak? Nah, dokter, kalau saya kayaknya pernah ada deh yang gagal landing ya. Akhirnya pindah pulau dulu. Biasanya itu aspek cuaca biasa kalau begitu. Kadang aspek cuaca sehingga kalau perubahan call sign kayaknya tidak mungkin nih.
Kalau sudah dapat call sign, waktu penerbangannya sekian, pasti sudah langsung tujuan itu. Kayaknya mungkin faktor cuaca yang memungkinkan landing di Padang. Mungkin Mas Furkan mungkin bisa menjawab hal begini kayak ini. Terlalu seperti ini. Baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, kita coba apa ya? Foto session ya, gimana caranya? Caranya gimana? Imersif ya. Imersifnya coba pakai ini. Yuk kita coba open ini, open kamera semua. Wah, saya sebagai utama. Jangan, maksudnya Pak Yasdi sebagai dosen nih, gimana caranya? Bisa ya? Bisa juga ya. Ya, kita open kamera, kita mau screenshot nih. Apa? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukup gitu. Ya, Bapak Ibu, silakan open kamera. Kita mau foto sesi dulu nih, lucu ya, kayak kelas. Pak Mubarak, start video. Saya lagi panggilin start video dulu ya. Bapak Ibu, silakan nyalakan videonya. Mana nih? Video. Cepat, start video. Start video. Mitra. Oke, ya kita mulai ya, kita hitung ya. Bentar, salah. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Yasdi dan Pak Abdul Sam telah membagikan kesempatan FGD hari ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita bisa mendiskusikan bagaimana memanfaatkan machine learning di LSTM dan tadi beberapa teknik yang lain untuk mendeteksi anomali. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas nama Korika. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada pembicara. Nanti kami akan buatkan Bapak sertifikat pembicara ya. Kalau demikian, kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bye.